أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, atubu ilaih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur alhamdulillah. Waktu itu Rasulullah SAW melihat istri beliau di tempat salatnya berzikir terus berjam-jam sampai sunrise. Terus ditinggalin, masih balik, masih berzikir. Terus udah tengah hari masih zikir. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, mau nggak saya ajarkan zikiran yang simple, setimpal dengan Anda berzikir berjam-jam, bahkan lebih baik. Itulah zikiran yang tadi saya sebutkan. Rasulullah SAW memberikan contoh subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi, subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi, subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi, subhanallah wa bihamdihi midada kalimati, subhanallah bihamdi midada kalimati, subhanallah bihamdi midada kalimati. Artinya apa? Bertasbih bertahmid adada khalqihi, artinya sebanyak-banyak jumlah makhluk-makhluk Allah subhanallah. Jadi bertasbih bertahmid sebanyak jumlah makhluk-makhluk Allah. Wa ridha nafsi, sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah. Wa zinata arshihi, sebanyak, kalau ditimbang beratnya itu seperti arsh. Subhanallah. Langit dan bumi serta seisinya, kalau diibaratkan cincin, dilempar cincin itu di padang Sahara. Padang Sahara ini arsh, langit dan bumi serta seisinya itu laksana cincin itu. Arsh. Ditimbangannya seberat itu. Subhanallah. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, midada kalimati, sebanyak tinta-tinta ilmu Allah. Maka bahasa kita tadi adada khalqihi wa ridha naf wa zinata arshihi wa midada kalimatnya. Ini biasanya di buku-buku zikiran pagi dan petang biasa ada itu ya. Jadi adada khalqihi, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki ilmu, karena qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang punya ilmu dan orang tidak punya ilmu? Di redaksi Al-Quran. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban karena kita tahu pasti berbeda. Disitulah orang yang punya ilmu mendapatkan income yang lebih besar. Dalam urusan dunia saja kita tahu urusannya dunia. Orang tidak punya ilmu, taruhlah Pak Ogah, preman ataupun tukang parkir depan minimarket, income-nya kecil. Beda dengan soal arsitek menggambar gedung, income-nya besar. Yang bedakan income adalah ilmu. Begitu juga dalam beribadah. Subhanallah. Salam dan salat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat kita kepada Rasulullah SAW. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak. Yang pakai ilmu biasanya orang yang sudah membaca kisah Rasulullah SAW seperti apa.
Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW tergetar hatinya dan selalu ingin berselawat. Bentuk apresiasi, rasa cinta kita kepada Allah, mencintai Rasulullah, itu redaksi Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Anda mencintai Allah, ikuti aku. Ini redaksi Al-Quran. Maksud ikuti aku, akulah Nabi Muhammad SAW. Aku di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ada istilah ittiba'. Ittiba' itu mengikuti. Subhanallah. Baik, hari ini kasih judulnya menumbuhkan rasa. Saya tadi malam di WA Pak Bambang, wah ini materi yang berat menurut saya. Karena butuh lama, tapi saya lagi membuat summary-nya. Subhanallah. Menumbuhkan rasa itu hal PR yang besar. Dan menumbuhkan rasa itu adalah yang hilang dari kita. Semua kebetulan kita pas hidup lahir di saat kehancuran peradaban Islam. Tidak aneh kalau Allah murka adanya banjir, ya, karena bangsa ini sudah dikuasai oleh orang yang fasik. Penguasa kita fasik, sangat fasik sekali. Karena tidak merasa bahwa dunia adalah ujian, tidak merasakan kebersamaan dengan Allah, tidak merasakan ini tidak mudah. Yang mudah ini sini, ini mudah ini. Ini namanya mengetahui. Yang susah tuh di sini. Kemarin saya khutbah Jumat, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, rasa. Bagaimana kita menumbuhkan rasa. Kita tahu adanya akhirat, tapi bagaimana merasakan keberadaan akhirat. Subhanallah. Kita tahu Allah Maha melihat, khabir bima ta'malun, tadi pada ayat surah pertama. Khabir. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Apakah Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan? Iya. Ketika jawab iya, itu berangkatnya dari cognition, dari tahu. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu salat tadi menghadap Allah? Oh iya dong, menghadap Allah. Nah, ketika menghadap Allah, ngomongan menghadap Allah itu dari sini, bukan dari sini. Maka ada orang salat tahu dia menghadap Allah, tapi tidak merasakan menghadap Allah. Beda antara keduanya. Ketika merasa itu namanya taqwa. Semua orang sholat tahu bahwa saya ini sedang memuji Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak tahu Allah Maha Besar. Tahu itu di sini. Yang susah bagaimana menumbuhkan rasa Allah Maha Besar. Subhanallah. Kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah. Tahu terjemahnya semuanya. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala. Setelah Anda berzikir Alhamdulillah 33 kali, tapi gampang tersinggung, berarti Alhamdulillahnya hanya di lisan dan di pikiran, tidak di dalam rasa. Subhanallah. Maka itu orang yang salatnya benar, dia tidak mudah tersinggung. Dia tidak mudah marah, apalagi ngamuk. Subhanallah. Dia bisa menahan dirinya. Apalagi pelit, oh jauh pelit nggak mungkin. Jadi kalau ada orang pelit itu sholatnya rusak. Al-Quran yang berbicara itu, bukan. Dia tahu langit dan bumi serta isinya milik Allah dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna. Nggak ada yang nggak tahu. Kemudian kita akan ditanyakan, ya Allah, apa? Maka orang salat itu wajib rasakan dia akan kembali pada Allah. Dan dimudahkan dalam Al-Quran, caranya begini, caranya begini. Diterangkan. Nah, tetapi kita ini pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Kita semua di sini kan sudah rata-rata di atas 50 tahun. Kuliah subuh rata-rata di atas 50 tahun. Yang umur-umur belasan, 20-an malah hadir. Kita dulu merasakan pelajaran namanya PMP, betul? P4.
Omong kosong semua itu. Penguasa sekarang itu kan didikan PMP, korupsinya dahsyat. Kurang apa orang berilmu itu? Profesor doktor ahli tata negara justru merusak negara ini. Profesor doktor ahli dalam ekonomi justru merusak ekonomi negara ini. Karena ilmu itu ada lagi di atasnya namanya cahaya. Cahaya itulah rasa. Kita tahu Allah Maha melihat, tapi belum tentu merasakan kita dilihat oleh Allah. Subhanallah. Anda membaca Al-Quran, kadang-kadang kita baca Al-Quran biasa saja. Tapi ketika kita baca Al-Quran, bisa menitikkan air mata, walaupun tidak paham. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil 'asim. Ilmu pada hakikatnya adalah cahaya, dan cahaya itu tidak dipancarkan kepada mereka yang selalu berbuat maksiat. Orang yang selalu berbuat maksiat, disuruh ke masjid aja, duduk ente di sini dengerin ceramah. Kalau nggak ambayan, mesti bolak-balik, Anda balik dulu deh. Begini. Boro-boro sholat berjemaah, bagus-bagus ada sholat subuh walaupun sendiri. Ente tahu sholat wajib? Tahu. Tahu nggak abis ini kita mati? Tahu. Maka itu PR-nya, judulnya pas saya lihat PR dari Pak Bambang, menumbuhkan rasa. Berat nih. Gimana mulai dari mana? Maka saya minta, ya Allah, ini kan kita dikit lagi mati ini kan. Nabi yang ngomong begitu, umatku 60-an, betul? Berarti kalau umatku 60-an, berarti yang dekat-dekat 60 atau udah lewat 60, dikit lagi mati, bahasa gitu. Apa yang Anda berikan kepada bangsa ini? Saya selalu berpikir, apa yang Anda berikan? Maka saya terus tiap hari konsep pendidikan karakter. Yang paling susah itu menumbuhkan rasa. Wah, itu kita konsep. Nah, sekarang saya mencoba untuk share. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa Al-Quran pakai HP buka, biar ini caranya Al-Quran begini, caranya begini. Ya, kita berangkat dari Al-Quran yang tidak dibacakan. Imam, subhanallah, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata-kata terakhir, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini kata-kata terakhir. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan di ala jabalin, di gunung, la ra'aitu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Itu rasa semua itu. Kalau Al-Quran itu diletakkan di atas gunung, kenapa gunung? Karena gunung itu makhluk yang paling gagah, seakan-akan yang paling sombong di hamparan bumi. Nggak ada lagi yang paling besar kecuali gunung di bumi ini. Binatang, manusia kecil semua, betul kan? Gunung itu gagah sekali. Gunung. Nah, gunung itu keras, bebatuan. Kapal pun kalau nabrak gunung, hancur kapalnya. Walaupun itulah gunung. Subhanallah. Kalau kita ngeliat di negara Arab, gunungnya batu-batu begitu, gagah. Tapi kalau Al-Quran di atas ini, la ra'aitu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Anda akan melihat gunung itu tunduk, terpecah belah, karena takut kepada Allah. Khasyatillah. Kita manusia, apakah lebih hebat dari gunung? Kagak takut-takutnya. Negara kita ngomong ini bencana nasional, itu takut. Takut kebongkar semua. Penjahat-penjahatnya terbongkar, dari presidennya sampai menterinya, bongkar semua. Presiden lama, presiden sekarang sama aja. Kalau saya udah kagak percaya ngeliat rakyat kayak gitu, nangis terus. Kita udah sebarkan sembako sekian ratus, kemampuan kita ya segitu.
Masih kurang lagi, kirim lagi, masih kurang lagi. Ya saya bukan orang politik, tapi melihat rusaknya bangsa ini, ditunjukkan rusaknya alam. Subhanallah. Saya dulu naik turun gunung, hutan, masuk berhari-hari, sampai 5 hari, jalan kaki, nggak bisa akses. Sekarang bisa naik motor, naik mobil, dibabat semua jadi sawit. Bayangin. Gimana nggak rusak? Oke, nggak usah bahas itu. Jadi langit, bumi ini yang paling besar adalah gunung itu pun anjir. Lihat redaksi kata-kata terakhir ini, saya ambil rakaat pertama. Itulah permisalan. Wa tilkal amsal, itulah permisalan-permisalan. Nadribuha, kami berikan contoh agar kita berpikir. Maka affection, rasa itu harus dari sini berangkat. Dan ini sederhana, disederhanakan oleh Allah, tidak susah. Oke, baik. Berarti kita tidak akan merasakan sesuatu kecuali kita berpikir. Bayangkan gunung aja yang sekeras itu bisa pecah karena takut pada Allah, kita nggak ada takutnya pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini contoh. Oke, kita mulai bagaimana cara menumbuhkan rasa. Rasa itu abstrak, Bapak Ibu. Dari abstrak ke abstrak itu susah. Jiwa itu abstrak, fisik itu tidak abstrak, konkret. Ini makanan minuman abstrak nggak? Bukan, ini konkret. Ini makanan, ini minuman. Maka untuk menumbuhkan rasa, redaksi Al-Quran berangkatnya yang dari abstrak dikonkretkan. Ini metodologi untuk memudahkan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, Anda buka coba surat Al-Baqarah, contoh. Kita ini hanya contoh saja. Surah Al-Baqarah ayat 21 kita coba lihat. Anda lihat terjemahannya biasa aja. Oh ya, iya. Karena kita ngelihat, ngelihat Al-Quran, ya ayuhan nas, hai manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Datar. Karena nggak berpikir. Anda ngelihat terjemahannya datar. Lihat saya terjemahkan. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Saya tanya, Tuhan itu abstrak atau konkret? Ini kalau masih bingung parah banget. Oke, pakai bahasa kita. Tuhan itu gaib atau tidak gaib? Nah, itu baru kata Anda. Kalau Anda ngelihat Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib itu yang beriman pada ghaib. Anda ya, kalau ini harus buka buku, kalau ngandelin ini susah, kecuali Anda masuk website. Apakah arti ghaib? Nomor 1 pasti disulit Allah. Allah itu gaib, nggak kelihatan. Nah sekarang dikonkretkan, lihat ini. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sekarang kita konkret gak? Bapak ibu kita konkret, kakek nenek kita konkret. Nggak ada rasa biasanya. Coba sekarang kita ajak berpikir. Suatu hari saya punya anak 3 nih. Jarak pertama, anak pertama, yang kedua agak jauh. Kedua, ketiga agak dekat. Anak yang ketiga ngeliat foto-foto. Pak, ini di mana? Oh, ini tempat waktu itu kita jalan-jalan naik kapal di laut. Kok aku nggak diajak, Pak? Ya kamu belum ada. Ya kenapa Bapak nggak nyari? Bayangin, suruh nyari orang yang belum lahir. Baru kita sadar ayat ini, kita tuh nothing.
Udah ngambek, namanya anak kecil ya. Kenapa Papa nggak cari? Nak belum ada. Ya di mana? Ya Papa mana tahu? Nggak bayangin. Saya mikir. Baru kita sadar ini. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Nanti saya ajarkan kerangka berpikirnya. Karena ini kayaknya satu-satunya selama saya jadi ceramah gitu kan. Tema yang paling berat ya ini. Ngajak orang menumbuhkan rasa. Pasti kasih numbuhin rasa. Wih, ini gimana caranya? Anda baca terjemahnya biasa aja, Pak. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kan? Itu terjemahannya. Kita mikir coba. Saya nanya kakek saya, ini siapa Mbah? Mbah dulu waktu masih muda. Wih. Bayangin, Mbah kita masih muda belum ketemu nenek kita. Tanya, kita di mana? Boro-boro kita. Bapak kita aja belum lahir, gimana ceritanya? Lu kakek kita belum ketemu nenek kita gimana? Nah, terus kita siapa? Baru kita merasa la haula wala. Berarti saya kasih summary-nya nih. Berpikir mundur. Berpikir mundur dengan deep thinking itu akan menumbuhkan rasa. Itu pun masih dalam kaflingnya cognition, belum affection. Subhanallah. Berpikir mundur. Nah, sekarang bapak ibu kita sekarang di mana? Dari wajah-wajahnya ini udah pada wafat nih. Betul nggak? Maksudnya ini wajah-wajah tua, maksudnya gitu kan secara bahasanya. Bapak ibu kita di mana? Kakek nenek kita di mana? Udah habis, selesai udah. Bukankah kita akan seperti itu juga, betul kan? Subhanallah. Yang konkret ini, apa yang nggak konkret diri kita kok? Anak saya sampai ngambek, namanya juga anak kecil. Ya Papa kok ngajak-ngajak, aku nggak ada, mau dicari. Ya di mana? Ya Papa mana tahu? Orang lahir juga belum, dia nggak ngerti. Nama anak baru saya sadar, ya Allah. Maka saya kalau ngeliat anak saya berangkat dari sini, ya Allah, dulu mereka tidak ada, sekarang menjadi ada. Allahu Akbar. Oke, agak melesat sedikit. Ini dulu waktu di luar. Jadi ini debat lintas agama. Batuk Arab nih, masih pulang umroh nih. Jadi ketika kita dialog lintas agama, mohon maaf nih, ini bahasa non-muslim yang anti-Islam. Ngomongnya gini, satu-satunya Tuhan yang tidak berkuasa ya Tuhannya orang Islam. Ini jangan salah paham nih, videonya dipotong. Woi, ngomongnya begitu, potong sayang kena ntar. Zaman sekarang kan saya motong-motong video. Buktikan saya gitu. Tuhan Islam itu tidak kuasa. Tuhan Anda tidak kuasa, tidak mampu menunjukkan wajahnya seperti apa. Nih. Coba bayangin. Kalau Tuhan kita kan jelas wajahnya. Ya, kalau Anda klik di Google, wajah Tuhan. Ada yang gondrong, gitu kan. Ada yang gendut, yang ini begini. Macam-macam lah, ada yang tangannya banyak. Ada lambang ITB tuh, apa? Yang hidungnya, ya Ganesha yang hidungnya dari gajah. Padahal orang ITB pinter-pinter. Pas ngeliat logonya menunjukkan kebodohan. Kan logonya menunjukkan Tuhan. Wih, debat. Saya masih ingat sekali. Kalau Tuhan kami itu betul-betul dari Tuhan. Maksudnya ya anak Tuhan lah. Oh pokoknya gitu. Maksudnya Isa itu dari Tuhan. Anda kan bukan manusia biasa. Wah, ini bicara ketuhanan. Wah, saya jawab lah. Saya tidak mungkin jawab di sini. Kelamaan nanti kita kelupaan tujuan utamanya. Oke, saya tanya, Tuhan Anda semua berkuasa? Berkuasa. Si Fulan berkuasa. Ternyata Tuhan Anda itu tidak kuasa. Yang paling berkuasa Tuhan kami sih. Oh kok gitu? Loh Anda contohnya. Dia ngebantai kita. Tahu dari mana Tuhan kita ini betul-betul Tuhan? Karena ini anak Tuhan. Kan Isa dikatakan anak. Tuh anak.
Saya tanya kepada kamu, bukankah Quran mengatakan walam yasal basar? Maryam itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kan Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, tidak menikah. Ini Quran yang ngomong. Berarti Quran membenarkan Isa adalah anak Tuhan. Ini hati-hati, ini Natalan. Kadang kalau orang Islam tuh, dia ke mall ada pohon Natal, dia foto-foto di situ. Ini kebodohan yang luar biasa. Apalagi programnya Menteri Agama, kebodohan yang dahsyat. Natal bersama gitu. Itu susah. Oke, nggak usah bahas pemerintah. Puyeng. Karena Tuhan Anda, yaitu Al-Quran, mengatakan perempuan ini tidak pernah disentuh laki, kemudian punya anak. Berarti dia anak Tuhan. Maksudnya nggak mungkin lah dia brojol kecuali ada lakinya, kan gitu. Oh, soal. Coba Anda debat kayak gitu, jawabnya gimana? Berandai-andai, puyeng. Karena Quran, dia berangkat dari Quran. Ini bicara anak beranak ini kan. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu, maksud Tuhan Islam, orang Islam tidak mampu, justru Anda yang tidak mampu. Anda tidak mampu mengutus manusia menerangkan Tuhan. Apakah Tuhan itu harus berhubungan seksual kepada Maryam kemudian keluar anak? Berarti dia menciptakan manusia tanpa dari Bapa, betul nggak? Halo? Menciptakan manusia tanpa Bapa. Siapa itu? Nabi Isa. Tuhan saya itu, dia menciptakan manusia tanpa bapak ibu aja bisa, jangankan tanpa bapak. Siapa itu? Tanpa ibu aja bisa. Tuhan saya menciptakan manusia tanpa ibu dari bapak doang. Siapa itu? Udah bingung semua nih. Saya ulang lagi. Tuhan saya menciptakan manusia tanpa bapak ibu. Siapa namanya? Adam. Tuhan saya menciptakan manusia dari bapak doang tanpa ibu. Siapa? Hawa. Dari tulang rusuk. Tuhan saya menciptakan manusia tanpa dari bapak ibu doang. Itu mampu. Itu Tuhan yang mampu. Ente nggak mampu. Masa harus hubungan seksual dulu? Dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa. Nanti kalau saya sana akhirnya dialog lintas agama nggak kelar-kelar, kita balik lagi sini. Keburukan saya tuh gitu, mikirnya tuh lompat, harus baik lagi deh. Ini kejelekan saya gitu. Saya akui lah itu. Baik lagi tadi, Al-Quran mengatakan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Loh, kalau kakek kita ada waktu kecil gitu. Ini sekarang seandainya Anda punya masa kecil Anda waktu itu masih berenang-berenang di sungai. Nah, sekarang wajah Anda sudah tua-tua gini punya cucu. Ini foto siapa kakek? Oh, kakek dulu masih main ini di sungai. Oh, masih di sungai. Aku di mana? Aku di mana? Kakek belum ketemu nenek. Bayangin, berarti kita nothing, betul nggak? Hal ata 'ala insana hin min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu ayat pertama surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Insan sudah menjadi manusia, tentang manusia. Ente itu dulu kagak ada apa-apanya, disebut juga nggak ada. Dulu Arifin Jadingrat kagak disebut. Orang bapak saya juga belum lahir. Bapak saya lahir pun belum keluar Arifin, karena saya anak kelima, bayangin. Anak dulu kan banyak-banyak ya, belasan. Kita belum ada apa-apanya, disebut Arifin kagak. Udah mati, belum dikubur, kita pun kagak disebut lagi. Saya meninggal dunia, jenazahnya di mana? Di rumah sakit. Taruhlah sini. Jenazah belakang dulu, entar sholat baru jenazah bawa sini. Jenazah bawa sini. Arifin bawa sini, nggak disebut kiri. Jenazah minggir dikit. Oh ya bentar. Arifin minggir dikit, bentar. Kan nggak mungkin disebut nama kita. Belum dikubur aja nama kita udah nggak disebut. Sebelum ada juga belum disebut. Itu surat Al-Insan ayat pertama, coba lihat. Subhanallah.
supaya kita merasakan. Gimana cara merasakan? Mikir, disuruh mikir kita. Ini kerangka berpikirnya adalah berpikir mundur. Ke depan nanti berpikir ke depan. Ini yang gampang-gampang dulu deh. Nanti ada lagi rasio terbalik, analogi terbalik. Susah, ntar dulu. Yang kedua, berpikir mundur ini kita kasih contoh yang lain. Di depan kita ini ada air minum nih. Disuruh mikir mundur. Contoh. Huwallazi anzalakum minas sama'i ma'an. Minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusim. Titik. Disuruh mikir kita. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit untuk minum kita. Ini surah An-Nahl. Kalau kita lihat, ya Allah, ini air apa nih? Ini air ini asal usulnya yang kita mundur. Taruhlah dia yang jual-jual air mineral kan gitu. Diambilnya dari mata air gitu. Diambil, dimikir mundur dulu. Jadilah air mineral, kemudian masuk dispenser, kan gitu. Jadilah teh hangat, air putih hangat. Disuruh mikir mundur. Itu air yang di tanah, di gimana ceritanya tuh? Allah yang menurunkan Al-Quran itu menjadi kasran. Kata-kata Allah menurunkan air itu banyak banget dalam Al-Quran. Banyak, sangat amat banyak. Jadi kita disuruh mikir mundur. Kalau kita lihat, afaraitumul ma'alladzi tashrabun. Satu. Ya, kalau ini surah Al-Waqiah. Kalau tadi minhu syarabun wa fihi tusim syajarun fihi tusim itu surah An-Nahl. Lompat-lompat enggak apa-apa lah. Jadi kalau kita lihat redaksi Al-Quran coba, kan iseng banget. Apakah Anda tidak melihat air yang ente minum? Emang selama ini kita minum merem gitu? Kan Quran ngomong begini. Afaraitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum? Maksudnya itu berpikir mundur. Ini air dari mana? Kan gak mungkin ujuk-ujuk ente minum. Subhanallah. Anda disuruh lihat ini maksudnya apa Ustaz? Disuruh mikir. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzni. Ente yang nurunin dari langit atau kami yang menurunkan? Ditantang. Ya Allah lah. Subhanallah. Ini dulu, atu-atu dulu. Nanti saya dalamin dulu. Berpikir mundur. Jadi jangan melihat air adalah air. Ini prosesnya ini bagaimana Allah menurunkan air, kemudian kita ambil dari mata air, kita minum. Subhanallah. Atu dulu nih, kerangka. Jadi kadang-kadang kita ngeliat air biasa aja. Padahal tanpa air Anda nggak bisa ngapa-ngapain walaupun Anda uang miliaran. Bapak-bapak ibu nggak merasakan haus. Saya pernah merasakan haus yang luar biasa. Naik turun gunung. Karena saya berkali-kali kecelakaan, jatuh di hutan, di jurang, berkali-kali hujan. Akhirnya saya ngambil kebijakan. Kita masuk ke dalam hutan musim kemarau. Supaya kagak jatuh. Jalan kaki 42 jam. Jalan kakinya dihitung. Tidurnya nggak dihitung. Berapa hari itu. Pas di gunung, kering. Di gunung itu. Air minum cuma satu botol yang kecil itu. Bagi 7 orang. Minum jangan banyak-banyak ente. Minum begini doang. Udah. Bagi-bagi. Saya ngerasain itu. Waktu itu kita ke Sakude namanya. Pas ngeliat sungai. Wih. Subhanallah. Saya yakin bapak-bapak gak pernah dalam hidupnya masuk sungai langsung. Udah kayak di film-film. Oh, film mah bohongan. Sutradara kanan kiri semua minum pada bohong banget. Oh ini beneran gitu. Jadi karena saya udah sering terus bawa teman-teman, ayo gue ke hutannya. Dia bawa air mineral yang gede-gede. Ngapain nanti berat-berat. Naik turun gunung, berat lama-lama kan. Kita juga habis. Botol-botol kecil aja ntar kita isi di sungai. Ngomong gini, mati ente kalau nggak Karena nggak terbiasa minum air sungai. Minum air sungai, nggak apa-apa biar ntar pasti minum.
Itu minum tuh. Matiin deh. Yang nggak pernah ngalamin, kalau saya ngalamin gitu. Terakhir saya di Sukuwana lucu tuh. Ustaz, mules, WC di mana? Kalau Anda ikut saya ke hutan gitu kan, rumah Anda WC-nya itu nggak ada apa-apanya, kecil. Oh ya, iya. Di sana satu gunung WC semua. Ente mau di sebelah mana bebas, paham apa saya? Keren. Keren gimana Ustaz? WC satu gunung, ente mau di mana aja, di sana boleh, di sini boleh, bebas. WC-nya banyak banget. Persis kucing. Perjuang di hutan tuh gitu. Kalau di hutan orang yang nggak punya mental, wah repot. Baik lagi tadi. Itu air itu dari mana? Disuruh mikir, itu dari aku. Belum lagi disuruh mikirin Allah menurunkan air. Bapak-bapak pernah kepikiran nggak? Air itu diturunkan setitik-titik, betul nggak? Coba digerojok, bahasa nggak tahu gerojok bahasa Indonesia yang bener apa enggak? Tsunami ini diangkat 8 meter, tiba bam, habis itu, betul nggak? Dinaikin 8 meter doang, air di bawah, naik itu, habis. Gimana dari langit sana digerojok apa itu? Ditumpahin semua, dituang semua, habis, hancur semua. Diturunin setitik-setitik, subhanallah. Waktu saya belajar di Constantine University di sana minus sekian derajat Celcius. Pernah ngalamin diturunin itu bukan snow, bukan salju, tapi es. Kayak gundu. Pasti tahu gundu udah tua-tua gitu. Anak sekarang gundu nggak ngerti dia. Kelereng pun nggak ngerti dia. Anak milenial tahu gundu nggak? Apaan gundu Pak? Kelereng. Apaan tuh kelereng? Nggak ngerti. Kalau ini tahu semua karena udah tua. Coba tes aja, tahu gundu nggak tahu gundu deh. Yang nggak tahu berarti anak muda gitu aja dah. Itu pecah semuanya. Wow. Gimana kalau Allah menurunkan es itu balok-balok es kalau nggak? Ya Allah, baru kita paham betapa dahsyatnya Allah. Disuruh mikir kita. Kami turunkan air hujan itu adalah rahmat buat kalian. Oh iya, turunnya setitik-setitik. Walaupun rame-rame, tapi kan setetes-setetes, betul nggak? Subhanallah. Udah untung tuh, kalau digerojok habis kita. Subhanallah. Maka itu setiap setetes itu di bawah malaikat itu waktu yang mustajab. Semangat mustahil, mustajab, mustahil. Nggak apa-apa namanya ngantuk. Itu mustajab. Anda berdoa ya Rabb. Subhanallah. Jadi Anda ngeliat Allah menurunkan air hujan dari langit. Biasa aja, nggak mikir, nggak ada rasa. Suatu hari delay pesawat. Waktu di Mekah, kita mau pulang ke Jeddah, delaynya parah, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ngantuklah kita di pelataran itu. Lapar lama-lama lah. Karena mau berangkatnya harus mau jam-jam makan. Ustaz, sini Ustaz. Iya Pak, nih makan. Kasih anggur. Anggur yang gede-gede itu. Makasih Pak. Sambil duduk di bawah, udah tepar semua duduk di bawah. Saya kupas tuh anggur. Allah Akbar, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah, bismillah ya Allah. Langsung bapak itu ngomong gini, Ustaz, kasihan makan anggur itu nggak gitu nih, makan anggurnya. Gitu, nggak usah kupas. Ngajarin saya makan anggur. Saya bilang. Ya ibarat kodok diajarin berenang gitu kan. Kita mah tahu. Akhirnya saya bilang ini, Bapak buka Quran. Buka surat Abasa, surat yang ke-80. Maaf. Ada perintah. Falyanzur insan ila ta'amihi. Insan itu satu. Kalau ada perintah untuk personil namanya fardu ain. Salat fardu kifayah atau salat fardu ain? Salat subuh fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Betul nggak? Puasa fardu karena setiap orang. Falyanzur, setiap orang harus melihat
ila tu'ami, ngelihat makanan. Jadi Anda ngelihat nih surat 80 ayat 24. Lihat 80 ayat 24. Itu perintah. Apa? Supaya menumbuhkan rasa. Kerangka berpikirnya apa? Berpikir mundur. Nah, itu dulu nih. Ini baru satu poin. Ada poin-poin yang lain. Ini atur dulu. Kasih description-nya, penjelasannya yang konkret. Dikonkretkan sama Allah. Supaya Anda merasakan adanya Tuhan, mbok lihat makanan Anda yang Anda makan. Kalau Anda ngelihat, hendaklah manusia memperhatikan melihat makanan yang dia makan. Emang selama ini kita makan merem apa? Subhanallah. Ini saya baru pulang. Saya kadang-kadang tuh sedih gitu kan. Kita kan bawa jemaah umroh. Kadang-kadang dikasih hotel yang bagus. Orang makannya ayam ini. Makan cuma sedikit dibuang gitu. Kadang-kadang ya Allah, ini orang ibadah nggak pakai ilmu. Di tempat yang suci maksiatnya juga gede. Yang dilipat kali gandakan bukan hanya pahala, dosanya juga dilipat kali gandakan. Anda baca buku deh. Kalau Anda makan, ambil semampu Anda makan itu cukup. Karena akan tsumalatus alunna yauma idzin. Anda ditanya itu. Anda tahu nggak satu biji nasi itu yang ini piring nih. Karena ada nasi itu. Satu biji ini prosesnya lama nggak? Lama. Maka redaksi Al-Quran, falyanzur insan ila tu'ami, dilihat suruh. Ini Quran. Disuruh lihat. Anna dimuter, ditarik ke belakang. Anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan air hujan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Tuh lihat. Ayat 25, ayat 26, ayat 27, ayat. Kemudian kami belah tumbuh-tumbuhan tuh. Keluarlah. Fa'ambatna fiha habban wa 'inwan wa qatba. Ada kata-kata di situ, dan kami tumbuhkan biji-bijian, sayur-mayur. Kemudian kami tumbuhkan wa 'inaban wa qatba. Qatba itu sayur mayur. Ainab apa? Anggur. Saya terangkan ke Bapak itu. Pak, Quran itu ngomong kita disuruh ngelihat apa yang kita makan. Termasuk anggur, ada kalimat. Surat apa tadi? Surat yang ke 80, ayat yang ke 24, 25, 26. Disuruh mikir mundur. Ini makanan, ini prosesnya dari air diturunkan hujan. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian dibelah tuh. Biji-bijian, sayur-sayuran. Dari tanah yang kotor keluar dari inab. Inab itu adalah anggur. Inab itu kan kalau dibuka airnya bersih, betul kan? Steril. Halo? Yang lihat redaksi wa zaituna wa nakhla. Bapak, siapa yang pernah makan zaitun di sini? Yang asli zaitun, asli. Petik, saya yakin tidak pernah. Saya pernah karena saya pernah bantu orang lagi manen zaitun tahun 80-an. Waktu dikirim oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam di kampus, Vin ke rumah lah. Mana di jauh dari sini. Lagi panen. Anda kalau zaitun itu Anda petik dari pohonnya, dari puun, tahu banget dari pohon. Cetek, itu pahitnya nempel. Anda minum tetap pahit. Tapi kita makan enak, itu udah difermentasikan. Jadi pizza, jadi ini. Itu the proses. Kalau Anda petik itu pahitnya top markotop. Didempetin nakhla itu kurma. Apa yang nggak mikir kita? Dari tanah yang sama keluar yang satu pahit, yang satu manis. Kok bisa? Kata Allah, mikir, kan gitu. Saya tanya, kurma itu konkret apa abstrak? Air itu konkret atau abstrak? Konkret. Jadi yang abstrak itu dikonkretkan. Supaya kita betul-betul ngerasain. Ini belum nendang. Nanti poin kedua nendang. Ini belum nendang. Kayak gini belum nendang aja. Nanti yang kedua baru nendang banget. Jadi yang Anda lihat ini ada sebelumnya kira-kira gitu.
Kita ngaca nih, hei Arifin, ente tuh dari itu nggak ada. Dulu ada nama bapak ente namanya Abdurrahman, nama bapak saya Abdurrahman. Maka kalau saya kenalan sama orang Arab, nama ente siapa? Karena Arifin Jaidiningat itu susah. Arifin Abdurrahman, udah dihafalin Abdurrahmannya doang. Kalau Jaidiningat susah, Jayad, apaan? Udah loh Abdurrahman aja lah. Loh, saya itu nothing, kan dari tadi. Loh, bapak saya pun tidak ada kecuali mbah saya terus, begitu kan? Baru kita merasa la haula wala I'm nothing. La haula itu kan titik nol, titik ketidakberdayaan. Begitu juga makanan. Apa yang Anda makan? Emang nasi ujuk-ujuk ada nasi? Sebelum jadi beras padi. Padi kan itu mundur kan gitu. Padi numbuh butuh air, butuh tanah, butuh oksigen, butuh matahari, baru numbuh kan gitu. Allah. Teks Quran itu perintah individual. Jadi setiap orang harus melihat makanan yang dimakan. Kalau kita kan enggak, mantap. Wah gila coy. Top markotop news. Ampun. Kayak gitu mau merasakan mau sholat sampai nangis. Kagak bisa lah. Dikit-dikit, gila coy. Gila coy. Cai coy. Nanti ketika masuk kubur, man rabbuka, coy, kan gitu. Kebiasaan cai coy. Anda ngeliat teks Quran, siapa yang menumbuhkan itu? Berarti berpikir apa tadi? Berpikir coba nanti pulang, Anda tatap anak-anak Anda, berpikir mundur. Ya Allah, langsung Anda peluk. Kenapa mah? Kamu tuh dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bingung, makanya ikut ngaji. Kan gitu. Bukalah Al-Baqarah 21. Supaya kita tuh jangan sombong. Ini baru berpikir mundur, belum berpikir maju. Tadi ayat yang pertama kali dibaca oleh imam rakaat pertama disuruh berpikir maju. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ke depan. Belum. Kayaknya waktunya nggak cukup karena materinya banyak. Saya nggak mau cepet-cepet, tapi kagak maksudnya mikir mundur apaan sih? Aku yang kan gitu. Apalagi kajiannya kuliah subuh, kan repot nih. Matanya riap, yang melotot aja belum tentu paham, gimana yang riap? Ya elah, dah. Ampun dah. Gitu. Susah, tapi udah bagus dia dapat pahala kan gitu. Tadi mundur-mundur apaan sih? Mundur-mundur. Ini yang saya ajarkan adalah berpikir mundur. Karena Quran disuruh berpikir mundur. Nggak bisa ujuk-ujuk gitu, nggak bisa. Allamal insana ma'lam ya'lam. Coba. Mohon maaf, saya tidak underestimate pada orang yang di hutan. Orang primitif itu, orang Mentawai. Kalau Anda ngelihat singkongnya itu, wih segede paha Anda, gede-gede. Karena dia manusia, cuman bisanya ngerebus doang. Air direbus, membakar. Saya bawa ke Indonesia, ke Jakarta. Ada tape, ada getuk, ini dari singkong semua. Mohon maaf, mereka itu orang primitif itu biasanya karena nggak punya ilmu, binatang yang paling gampang dipelihara dan nggak usah mikir, babi. Jorok aja masih hidup, kan gitu. Babi kan makan yang ada di tanah dimakan. Di tanah ada singkong, ubi dimakan gitu. Tapi ketika enggak pakai ilmu, allamal insana ma'lam, kita dikasih ilmu yang tadi kagak tahu menjadi tahu. Cara makannya pun beda dengan binatang. Dari singkongnya keluar macam-macam tuh. Ada getuk, ada tape, ada selondo, macam-macam ada tuh. Ya. Ya keluar makanan jago lah. Baik itu siapa yang ngatur, itu siapa yang mikir, itu siapa? Subhanallah. Allahu Akbar. Kita jalan-jalan ke Kota Padang, ada rendang. Aneh nanti bikin rendang. Berangkatlah ke Jakarta Anda. Rendang itu udah disebut. Belum ada. Rendangnya belum ada, orang kita belum bikin. Coba lihat surah Al-Insan ayat pertama tadi. Ente kesebut aja kagak. Tuh lihat. Supaya Anda tahu, emang udah kakek saya waktu masih muda, nanti ada namanya cucu saya Arifin Jaidiningat. Kesebut aja kagak ente. Bapak ente belum ada. Terus ente mau nyebut.
Nah sekarang sudah hidup, saya astagfirullah. Yang mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ini sekalian ngebangun yang tidur. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu aja akhirnya ketika dia tenggelam, siapa itu? Bingung yang tenggelam yang mana? Firaun biar cepat. Yang mana yang tenggelam? Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu Firaun. Itu juga kucil. Sekarang aja masih cawe-cawe merasa jadi menteri sekian kali, menjadi presiden yang ke-7. Gak mau disebut mantan. Presiden yang ke-7. Allah Akbar. Itu juga mati. Subhanallah. Kayak gini biasanya matinya lama nih. Kita maunya cepat ya kayak gini. Nggak mati-mati juga. Pegel kita ngeliat penguasa-penguasa kayak gini. Oke. Satu poin. Yang dari abstrak menjadi konkret. Ketika konkret berpikir mundur. Bangun itu semua. Jadi nanti Anda keluar dari hijau-hijauan lihat Allah Masya Allah. Anna sababna al-ma'a sabba thumma syafaqna al-arda syafqa. Lihat, tunggu-tungguan langsung mikir, wah saya Ustaz kagak hafal. Nggak usah pakai hafal. Pakai bahasa Indonesia. Kami turunkan hujan dari langit dan kami belah tanah dan kami tumbuhkan biji-bijian, sayur-sayuran, ada ini. Masya Allah. Allah Akbar. Saya bikin vokasi untuk daerah pedalaman itu bikin vokasi. Jadi kita bikin bibit semangka, ada bibit cabai, tebar. Bayangin, tanah yang sama keluar semangka manisnya luar biasa. Kalau di Sulawesi itu kecil kuning. Yang satu keluar cabai. Gimana ceritanya tuh? Tanah yang sama, yang satu pedas, yang satu manis itu gimana ceritanya? Allah Allah. Saya masih ingat sekali waktu ini intermezzo, lucu aja ini. Waktu saya di Konstantin itu kan dingin banget. Jadi kalau Arifin ayolah kesini, orang kedutaan. Aduh, ayolah ceramah. Itu kalau ke sana itu kos, karena jauh banget. Naik kereta dulu gitu. Ribuan kilo, jauh. Sampai kedutaan ada cabai rawit. Ada yang bawa dari Indonesia. Saya hobinya pedas. Saya bawa cabai rawit. Balik ke Konstantin. Hobi cabai rawit saya hobi. Jadi kalau saking hobinya cabai rawit, nggak pakai tahu, nggak pakai tempe, cabai rawit doang aja udah enak gitu. Nggak pakai apa-apa. 1, 2, saking menikmati pedas. Kalau kita makan di mie gacoan apa-apa aja. Pedas Pak, pedas. Level berapa? Yang paling tinggi 5. 10 ada nggak? Nggak ada Pak, maksimal 5. Ya udah 5 dah. Pas makan nggak pedas. Suatu hari kawan saya menghina Indonesia. Badannya kecil-kecil, cabainya kecil-kecil. Musim dingin ini, musim dingin. Di sana kan keran bisa minum langsung. Saya praktekin, emang cabainya nggak ada rasanya. Tuh, coba Vin, coba makan ini, telan, ya, pedesan dia. Minum air dingin, tambah pedes, rasain. Inti jangan main-main orang Indonesia. Kecil-kecil, pedes. Saya ingat sekali tuh, wah, diminum tambah pedes lah. Orang airnya dingin, musim dingin kan, minus 10 derajat Celcius. Minum tambah dingin, orang menghilangkan panas, menghilangkan pedes kan pakai air hangat, betul? Enggak, makanya kecil-kecil mantap orang Indonesia itu, jangan menghina ente orang Indonesia. Lihat cabai-cabai rawit itu makan gitu, saya makan itu nggak pedes, nggak beda mente ini. Allah Akbar, subhanallah, gitu. Jadi ada di negara-negara Arab itu ada lidahnya lidah orang yang suka pedas, ada lidahnya suka manis, beda-beda negara Arab. Ya, karena saya pindah-pindah berapa negara. Balik lagi tadi. Itu bisa keluar rasa pedas yang itu manis. Disuruh Allah mikir, itu Al-Quran tuh. Yang kita hafal, watini, terus wazaitun tuh. Bapak-bapak ada yang pernah makan buah tin petik langsung dimakan? Sekarang buah tin banyak di Indonesia dan tumbuh. Buah tin itu watin wazaitun. Buah tin itu kalau dimakan lagi matangnya manisnya Masya Allah. Wazaitun itu pahit gimana? Bayangin. Dari tanah yang sama keluar yang terus waturi sinina wahadal baladil.
Waktu saya ke Tursina, sok belagu. Pengen pakai jaket, apaan panas kayak begini. Terus naik gunung. Musim panas, summer. Ngapain bawa jaket? Dingin apaan panas. Sampai di atas salju. Teman saya, modar gue, Vin. Dinginnya minta ampun. Dan gersang. Nggak ada tumbuhan satupun. Itu di Tursina. Sampai di sana, orang-orang tuh naik onta ke atas. Jadi turis-turis ke atas itu. Itulah kebodohan modern. Kenapa? Sunrise mereka menyembah berhala. Ini bukan orang Jepang doang. Saya ngeliat, kita mah sebelumnya salat subuh dulu. Itu di Gunung Tursina. Wa Tursina wa hadzal baladil amin itu apa namanya? Mekah. Anda mau cari salak, buah salak di kota Mekah ada nggak? Ada. Mau nyari terasi aja ada. Serai ada semua. Subhanallah. Durian aja ada di Mekah. Allah, iya. Pete ada nggak jengkol? Udah seneng banget pete jengkol. Langsung habisin, langsung makan semur jengkol. Kayaknya ini nasi uduk sama semur jengkol. Ada semua tuh. Subhanallah. Tursina dengan Baladil Amin. Komparasinya luar biasa. Tapi kan kita gak mikir. Ini redaksi Al-Quran disuruh mikir. Kalau nggak mikir nggak dapat. Ini dikonkretkan kita. Supaya kita tahu ini dari siapa, itu dari aku. Subhanallah. Jadi mohon maaf, ini ada bahasa yang Anda buka surat At-Tariq. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ini pakai bahasa Betawi ini. Ente lihat, ente itu siapa, dari mana? Ente itu dari air yang muncrat. Tuh. Quran itu ngomong begitu. Mimain dafik itu muncrat. Muncrat dari ayah kita masuk ke ibu kita. Itu Quran yang ngomong. Ngomong gitu. Lihat ini surat apa tadi? Surat At-Tariq. Mbok lihat Anda itu diciptakan dari apa? Dari air yang kalau bahasa ini Qurannya keren, nggak ada bisa Betawinya, dipancarkan, ya kan gitu. Masa dimuncratin kan nggak enak banget bahasanya. Coba Anda lihat terjemahannya, surat At-Tariq. Jadi kalau Anda ngaca, aku ini dari setetes air yang hina, mimma immahin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada khalqal insan min tin thumma ja'ala nasrahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini surah Sajadah. Terjemahnya, Allah itu kalau menciptakan bagus semua, indah semua. Yang merasa indah yang mikir. Emang pohon-pohon ini ujuk-ujuk cereng? Kan enggak, betul enggak? Dia numbuhnya lama. Maka kerusakan hutan ini membutuhkan setengah abad lagi. Pura-pura budek itu namanya presiden kita sekarang nih. Pura-pura buta itu enggak ngeliat tuh. Enggak bilang bencana alam. Karena apa? Mereka semua terlibat. Presiden lama, presiden baru terlibat semua. Saya kemarin khutbah Jumat ngomong begitu, udah pegel saya. Enggak turun langsung, turun sebegitu doang. Apalagi anggota DPR baru 10 miliar aja pakai viral. Kita betul-betul itu manusia, hati pikirannya. Ini kan direkam, saya nggak tahu tuh, nggak ada urusan. Karena yang batil udah keluar-keluar, kita yang bener diem aja kan gitu. Udah suruh diminta izin, harus diaudit. Innalillahi wa rajiun. Kemarin kita beli kurma begitu banyak karena kita di lapangan tahu. Aksi Peduli Bangsa sudah menebarkan 550 sembako. Kesulitan lah, Anda ngasih beras mau masak pakai apaan? Air bersih kagak ada. Gimana ceritanya? Udah kelaparan, yang benar tuh kasih korma. Siap saji, tinggal ditelan, gak usah pakai masak. Ente ngasih Indomie, masak pakai apa?
air bersih kagak ada, gimana ceritanya? Lumpur semua. Mau pakai air lumpur, Indomie. Digeragot gitu. Kita orang lapangan, makan apa yang bisa menghilangkan lapar mereka? Udah kurma, kemarin kita berapa dus itu kita kirim. Itu mau diaudit gitu ceritanya. Wahai pemerintah, Anda yang diaudit itu dari mana ente bisa kaya gitu kan? Ngaudit orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Saya ini bukan orang politik, pegel ngeliatnya. Saya dunia sosial. Anda nanya saya beras berapa harganya, tahu saya. Tapi dari pemerintah ini laporan untuk bantuan sosial banjir, 1 kilonya beras berapa? 60.000 itu anggarannya. Beras apaan dari emas berasnya? Saya ngedeknya tuh laporan pemerintah itu yang diaudit. Lihat Kementerian Pertanian, coba lihat. Mengucurkan dana sekian miliar, beras 1 kilonya 60.000. Mereka di markup. Udah punya, nggak usah mikir perasa bagaimana merasa Allah dulu, udah nggak usah gini. Nih lanjut. Ini kalau saya udah semangat begitu nih, sorry lah jelek saya. Kita ngelihat air itu bukan hal yang remeh. Makanan itu bukan hal yang, kita disuruh berpikir balik mundur, siapa saya, siapa. Air dari mana prosesnya? Allah. Kita lihat Quran kadang-kala Allah menurunkan air hujan dari langit. Nah, yang nggak mikir nggak ada rasa. Oh iya, Allah bagaimana menurunkan air hujan setetes-tetes. Sekarang poin kedua. Poin yang pertama apa Ustaz? Udah aulap. Poin pertama itu kerangka berpikir kita dari yang abstrak menjadi konkret, dari yang konkret menjadi berpikir mundur. Alhamdulillah. Nah sekarang saya akan poin kedua yang nonjok. Jadi poin pertama tadi kan disuruh kita ini dari setetes air yang hina, betul kan? Allah menciptakan semua indah. Dan Allah menciptakan manusia pertama kali dari tin, dari tanah. Siapa itu? Adam. Dari Adam, Hawa, sampai Adam Malik, sampai Brian Adam, sampai Adam siapa lagi saya nggak tahu kan. Itu awalnya dari tanah. Kemudian dari Adam dan keturunannya min sulalatin mim ma'in mahin. Kita anak keturunan Adam dari setetes air yang hina, mahin. Mahin itu air yang hina. Ini sejarah. Kemudian di dalam rahim sampai summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi, disempurnakan, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dikasih indera pendengaran, indera penglihatan, dan dikasih hati. Tapi sedikit yang bersyukur. Quran tuh. Pernah nggak bapak-bapak ibu ngomong gini, ya Allah alhamdulillah saya bisa dengar, pernah nggak? Alhamdulillah ya Allah saya bisa ngelihat. Ya Allah alhamdulillah saya punya rasa kangen, rasa cinta. Itu udah syukuran, sedikit yang ngomong kayak gitu. Ada buka surat Sajadah ayat yang kelima. Kalau kita lihat, ya Allah iya. Pernah saya dapat video-video pengobatan alternatif yang tadinya gagu bisa ngomong. Pernah dapat nggak video-videonya? Dia dengan berzikir, ditekan leher ininya, bisa ngomong, bisa dengar. Nggak tahu di negara mana itu. Saya ngelihat, di Indonesia juga ada kalau nggak salah. Saya ngelihat langsung ibunya, bapaknya nangis, alhamdulillah, sujud syukur. Anak bisa, Allah, dengar, bilang Allah, ibu, bisa dengar deh. Ini siapa? Ini ibu. Coba ngomong, ibu, Allah, sujud. Ada videonya. Bisa dengar. Sampai ibunya nangis, sujud. Anak saya. Anakku udah belasan tahun, baru bisa dengar. Sujud, nangis. Diangkat. Kita dengar dari dulu kagak ada sujud-sujudnya. Jadi Anda lihat nanti surat apa tadi? Surat Sajadah ayat 5, ayat 6, kata-kata yang nampol tuh ayat yang ke-9. Qalilan ma tashkurun, nampol tuh, ditampol. Sedikit yang bersyukur.
Kita denger kagak ada syukur-syukurnya. Coba kita buduk dari bawah, dari lahir, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau orang buta masih bisa menuntut ilmu, betul nggak? Dosen saya lahir buta, hafal Al-Quran, umur 7 tahun, udah hafal. Jadi belajar dari pendengarannya. Lah kalau buduk dari awal, Allah, nggak punya apa-apa, ngomong nggak bisa, maka sedikit sekali yang bersyukur. Itu ayat yang ke-9. Baik lagi tadi. Sekarang poin yang kedua. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Ini udah riep-riep nih. Sekarang poin yang kedua, saya habiskan dulu. Bismillah. Ini kenapa antum Ustaz? Bukan, saya mau poin yang kedua masalahnya, pakai praktek gitu. Lihat sini. Lihat sini. Kalau yang ini namanya dibalik. Realitanya yang benar begini. Supaya Anda menumbuhkan rasa yang dahsyat, analogi terbalik, dikiaskan, dianalogikan, tapi dibalik. Atau pembandingnya terbalik, rasio berbalik. Kita makan, betul nggak? Kita minum. Posisinya sekarang kita dibalik. Kalau Anda posisinya di desa yang kanan kiri habis dengan banjir, tidak ada air, tidak ada makanan, lapar, bagaimana kondisinya? Kebalik. Baru terasa nikmatnya makan dan minum. Ini yang ngajarin Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran diulang-ulang. Bukan surat Al-Waqi'ah. Bukan hanya ini doang, suratnya banyak. Ini contoh doang supaya Anda biar ngerti gitu kan. Oke, surat 56. Kita mulai dari ayat 58, 59 dan seterusnya. Buka surat Al-Waqi'ah surat 56, dapat 56, surat 56 ayat 50 ayat 58. Afaritum, ini sudah saya bahas tadi. Afaritum matumnun, coba Anda lihat sperma yang dipancarkan. Kita itu dari sperma. Ini berpikir ayat 58 berpikir mundur. Pelan-pelan nih. Udah buka belum? Kalau masih begini berarti belum. Biarin begini, berarti belum. Kalau jarinya masih sibuk, gitu kan. Udah belum? Nah, yang kedua, antum takhlukuna am nahnu khaliqun. Ini berpikir mundur plus berpikir terbalik. Kamu yang menciptakan atau kami? Karena kadang-kadang kita ngucap sembarangan. Kita bikin anak. Ente gak pernah bikin anak. Ente yang bikin atau kami yang bikin? Anda hanya berhubungan seks. Ini redaksi Qurannya. Antum takhlukuna am nahnu khaliqun. Ente yang mencipta atau aku yang mencipta? Ada nggak orang udah menikah bertahun-tahun nggak punya anak? Ada nggak? Nah, itu bikin anak nggak jadi-jadi. Kadang-kadang kita ngucap, walaupun itu dilawak-lawak gitu. Subhanallah. Kadang-kadang manusia nggak pernah menciptakan manusia. Allah yang menciptakan itu semua. Baru yang ketiga ayat yang ke-60. Nahnu qaddarnahu bainakumul maut. Allah yang menentukan kematian. Sperma itu kan banyak nyerang, yang hidup cuma satu yang masuk ke rahim ibu kita, betul nggak? Halo? Yang matikan itu siapa? Allah. Kalau matiin semua ya kagak jadi-jadi itu buah. Udah hidup dia dimatikan bisa jadi. Alhamdulillah kita kagak mati, masih hidup tuh nongol. Coba kita mati ini. Kalau Anda mati kan gini posisinya. Alhamdulillah kita dalam hidup. Ini lihat kenapa saya pakai gelas 2 ini. Ini namanya dibalik. Oke, lanjut. Kita lompat. Yang tadi kita bahas.
Yang 62 enggak usah bahas. Maksudnya nasya'atul ula itu adalah kehidupan yang pertama. Jadi kalau Anda baca Quran ayat apapun, surat apapun, kalau ada kata-kata penciptaan pertama yang sekarang ini, berarti ada penciptaan kedua. Itu apa? Nanti akhirat. Nanti ada langit juga, ada bumi juga nanti di akhirat. Jadi kalau Anda ngelihat laqad alimtum nasya'atul ula itu apa? Ya penciptaan pertama, maksudnya sekarang ini. Nanti ada akhirat, saya tidak bahas biar cepat. Lanjut. Ayat yang ke-63 dapat? Supaya langsung praktek. Afaraitum ma tahrusun, coba ente tanam. Antum tazra'una am nahnu zari'un, ente yang menumbuhkan atau kita? Anda kan petani cuma nanam habis itu ditinggal, betul nggak? Kasih pupuk, ya kan? Ditinggal tuh. 1 hari 2 hari dia numbuh. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Ini namanya berpikir mundur. Siapa yang menciptakan? Lanjut. Ayat yang ke-65 ini dia nih. M yang ke-65 ini masuk nih. Dibalik. Lau nasya la ja'alnahu hutama. Kalau kita bisa bikin semua kagak ada yang numbuh. Hancur semua ini nih. Realitanya ada numbuh gak kita? Realitanya ada beras gak? Ada padi gak? Kalau Allah menjadikan hutama itu hancur, gak ada tumbuh-tumbuhannya, habis. Bisa gak? Bisa. Supaya Anda bisa bersyukur maksudnya. Dibalik. Saya melihat anak-anak saya hari ini. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa, Vin? Karena baru pulang dari pondok lagi liburan. Bisa jalan, bisa, ya Allah, alhamdulillah sehat. Kenapa? Anda bersyukur dahsyat, biasa aja kali. Bayangin kalau Anda sakit, anak Anda sakit. Lebih parah lagi, Anda sakit koma berhari-hari, nggak bangun-bangun. Itu supaya bersyukur dibalik. Walaupun realitanya sehat. Realitanya ada tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau Allah menjadikan hutama itu hancur lebur. Bisa nggak? Bisa banget. Lanjut ayatnya. Maka 65, 66, 67 baru Anda nangis. Iya ya, kalau ini hancur semuanya, lumat. Ya Allah, udah mau panen nggak jadi. Kita rugi, ya Allah, nggak dapat apa-apa, nggak makan, semua kelaparan. Kenapa? Nggak ada yang tumbuh. Beras panen, orang kena habis. Bisa nggak? Allah sangat-sangat mudah. Realitanya ada beras gitu maksud saya. Berarti dipikir terbalik. Lanjut. Yang tadi saya bacakan. Afartumul ayat 68. Lanjutkan. Afartumul ma'alladzi tashrabun, apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum? Yang tadi. Anzaltum minal masjid am nahnul munzilun, apakah Anda yang menurunkan air ataupun kami yang menurunkan? Dapat enggak itu? Halo? Ayat yang ke-68, 69. Selesai? Itu berpikir mundur. 68, 69 berpikir mundur. Ayat yang ke-70 berpikir terbalik. Saya pelan-pelan nih, pelan-pelan. Oke. Ayat 68, apakah Anda tidak memperhatikan, tidak melihat afartumul ma'alladzi tashrabun? Apakah Anda tidak melihat air yang Anda minum? Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun? Ente yang menurunkan dari langit atau kami? Ya tentu Allah lah. Itu berpikir mundur. Ini dari mana Anda arahkan? Ini prosesnya lama. Dihajar pakai bahasa dibalik. Ayat 70 tuh dibalik. Lau nasya'al ja'alnahu jajan. Coba kami jadikan semua air itu nggak ada yang tawar, semua asin, bisa nggak? Bisa aja. Loh, yang di atas itu kan dari laut. Bapak-bapak, kita belajar waktu SD namanya sirkulasi air. Waktu SD itu ada fotonya tuh, ada gambarnya tuh. Air laut nguap ke atas, di bawah awan, turun hujan, kan gitu. SD ini. Kalau garamnya masih nempel, bisa nggak Allah bikin? Bisa, itu ujaz teman. Anda di sini di Jakarta Selatan, coba ente jalan-jalan ke Jakarta Utara. Air tawar itu dijual, betul nggak? Halo? Dijual. Allahu Akbar. Dengan bantuan ke daerah banjir kasih beras. Mau makan beras loh. Air bersihnya kagak ada, kompor juga nggak ada. Makan apaan? Kelaparan nih, makan tuh beras. Karena bukan orang lapangan. Subhanallah. Kasih Indomie digragot gitu. Susah. Kasih kurma yang kering. Jangan kurma sukari, cepet busuk dia. Kurma yang kering, agak mahal dikit nggak apa-apa, yang penting mereka hilang lapar.
Lihat, lau nasya ja'alnahu jajan. Coba jadikan asin semua. Itu kan berarti di bawah. Realitanya air kita asin nggak? Ini realitanya ini. Di balik mau Allah. Ini contoh doa. Kalau kita lihat Allah. Air itu larinya ke atas atau ke bawah? Wah, lihat nih. Turun air hujan. Kalau pakai logika, air itu habis. Dia terus resep bawah. Resep bawah. Di perut bumi itu ada yang sangat panas sekali. Betul nggak? Halo? Habislah dia. Maha. Habis. Surah Al-Mulk ayat terakhir. Qul in aswahamakum gharan faman ya'tukum bima'in ma'in. Surah Al-Mulk ayat akhir itu analogika terbalik namanya. Realitanya kita nyedot nih pakai alat ambil air kan. Kalau orang dulu bilang pakai sanyo padahal merek kan. Punya sanyo nggak? Punya sanyo. Kayak punya Kodak, kamera Kodak kan gitu. Ada air aqua nggak? Ada pun merek semua tuh. Kalau di Sumatera saya udah punya Honda, maksudnya motor. Merek jadi nama gitu kan. Ini kalau Anda punya air, itu kan nyedot dari bawah tuh. Redaksi akan coba mikirin asabama aku mau ghauran. Famayatikum bima'in ma'in. Coba kering semua. Siapa yang mengasihi air yang ngalir? Siapa? Karena logikanya air itu turun ke dalam perut bumi harusnya habis. Quran ngomong, mbok mikir kamu. Harusnya kan nggak ada air itu, nggak ada mata air. Harusnya kan ke bawah. Siapa yang nahan itu air? Jadi mata air. Baru kita kesedot. Allah. Kita ini nggak mikir, nggak mikir apa? Ini nih, nggak mikirin. Ini lihat ini, nggak mikir kebalik. Coba nggak ada air, baru terasa. Di manakah saya bisa merasakan nikmatnya Bogor dari Indonesia lah, Jakarta? Saya jawab nih, Anda bingung. Di padang pasir baru Anda bisa merasakan nikmatnya Bogor. Maksudnya gimana? Waktu tahun 89, Vin, ayo Vin ke rumah saya, tapi jauh. Emang berapa lama? Bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa 5 hari. Ke rumah ente kok bisa 5 hari, bisa 2 hari? Tergantung ada. Udah ikut aja, saya ikut aja. Ini apa-apaan nih? Wah, dari kota-kota sampai kota yang kecil. Habis itu kita nginep di pasar. Ini tahun 80-an. Nginep di pasar, udah nunggu sini, Vin. Nanti kalau ada mobil bak kebuka, bawa sayur, bawa ini, kita ngikut dia ke dalam lagi, ke padang pasir. Jadi kita nunggu di pasar. Iya, nunggu di pasar. Karena orang pasti ke pasar. 1 hari nggak ada, besok ada, baru berangkat. Oh, pantesan bisa 5 hari. Tergantung ada yang belanja apa enggak. Ampun. Naik bak kebuka tuh. Udah bayar kita situ. Habis itu baru sewa bagel. Bagel itu nggak ada di Indonesia. Antara keledai dengan kuda itu namanya bagel. Kita naik bagel berjam-jam sampai rumah dia. Jadi ke rumah satu lagi kalau kita mau ngeliat tetangga, titik itu tuh rumah tetangga kita. Indah ya, naik bagel lagi tuh di padang pasir. Sampai sana kan, aneh mau mandi, nunggu hari Jumat, Vin, mandi. Indah, Jumat, iya deh. Ente harus jalan-jalan keliling biar supaya anjing saya tahu. Indah, maksudnya gimana? Anda bingung sama saya bingung. Sekarang saya nggak. Jadi ketika Anda mohon maaf mau pipis keluar, itu pasti Anda diserang oleh anjing karena rumah itu kanan kiri depan belakang itu anjing semua. Melindungi hewan ternak, ada kambing, ada apapun, kuda, ada keledai dari serigala. Jadi keliling anjing itu. Di sini ada berapa anjing? Ada 10. Jadi kalau ini tuan rumah dia tahu. Deh. Maka itu anjing itu boleh dipelihara untuk itu Quran yang ngomong, hadis untuk jaga, untuk keamanan. Zaman sekarang anjing seperti boneka. Anda hilang pahala Anda. 1 qirot.
Oh ya, setiap harinya 1 qirat hilang. Qirat itu apa? 1 gunung Uhud pahala Anda hilang. Enggak usah sekarang, Anda keluar, buka hukum memelihara anjing. Kalau melihara anjing kayak zaman sekarang, masuk rumah, jadi boneka, jadi lus-lus, pahalanya hilang 1 qirat. Jadi kita pas musim panas tidurnya di sutuh di roof di atas. Kan kita mau kencing, nanti bawa kayu dulu, Vin. Nanti diserang anjing. Oh ya, makanya kita harus kenal sama anjing. Deket aja ntar, wah, ini tuan rumah nih. Kan gitu. Saya baru ngerti hidup. Subhanallah, pas hari Jumat, Anda mandi di mana? Di kamar bapak saya. Kamar bapak di plester itu. Ini air, 1 ember. Coba Anda seminggu kagak mandi, pas mandi 1 ember. Saya bisa mandi 1 ember. Allah, itu air kan plester. Itu ditampung lagi itu air, disaring buat minum. Belum selesai. Minum hewan ternak belum kelar. Terus minum airnya dari mana? Dari oase. Oase itu ada, dan nunggu hujan. Kalau ada hujan, oase itu ada penampungan air situ, kita ambil. Oh, pakai bagel tuh. Nanti kita, jadi di bawah tanah itu ada ini. Masuk. Ayo Arvin minum. Anda kalau mau minum pakai gelas ini. Ada cacing merah banget kan, kecil. Kenapa Arvin? Udah tenang aja di sini biasa. Akhirnya pakai kain. Nih, ini minum. Cacingnya pindah ke sini, dia minum. Diminum, mau apa lagi? Betapa indahnya Indonesia. Kapan ketika Anda hidup di padang Sahara? Anda tidak akan bersyukur kecuali pakai ini, dibalik. Ngerti maksud saya? Kapankah Anda bersyukur di rumah Anda? Coba mati listrik 3 hari. Coba aja. Mati listrik 3 hari. Itu air di toren lama-lama habis, betul nggak? Pas datang listrik, alhamdulillah gitu sebenarnya, gitu. Betul nggak? Halo, betul nggak nih? Itu surah Al-Mulk ayat akhir itu. Ini namanya analogi terbalik. Anda coba. Saya cium anak saya cium anak saya. Kenapa sehat? Kenapa sih Pak? Kamu sehat nggak? Alhamdulillah. Ini ada pondok kawan anak saya. Anaknya sakit. Wah, harus dijemput. Bawa ke Jakarta. Bawa anaknya 2. Bawa neneknya. Nenek anak ini berarti kan mertuanya. Bawa istrinya. Bawa. Kisah nyata nih. Di Bogor. Kecelakaan. Kebalik, istrinya meninggal, yang lainnya koma, yang nyetir bapaknya sehat walafiat, semuanya koma. Lama-lama neneknya meninggal, lama-lama adiknya meninggal. Ini semua 1 orang nih masih koma. Kapankah Anda bersyukur ketika dia siuman dia sehat? Ya Allah, betul nggak? Ketika tidak sakit bersyukur nggak? Maka kita ini lihat analogika terbalik. Pakailah itu sehingga Anda bersyukur supaya nampol. Ini kan judulnya bagaimana menumbuhkan rasa. Buka surat Al-Qasas. Nanggung banget nih, biarin aja kita lempengin. Yang mau check out lah gitu kan. Udah buka bukan? Ini saya ajarkan, Quran yang ngajarin. Surat 28 ayat 71-72. Surat 28 ayat 71-72. Lihat ini. Pakai analogi terbalik. Kita tiap hari ngeliat siang, malam, siang, malam, biasa aja, betul nggak? Halo? Biasa aja kan? Ada matahari, matahari jemur, enak banget. Redaksi Al-Qur'an, ara'aitum in ja'alallahu alaikum al-lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba dijadikan al-lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba dijadikan malam terus, itu 71. Ayat 72, coba dijadikan siang terus. Subhanallah. Ini kalau malam terus ini jadi S1, betul nggak? Saya merasakan, waktu itu saya diundang pertama ada konferensi di Boston. Saya diundang sebagai guest speaker. Dari Boston saya terbang lagi ke
Ottawa. Dari Ottawa jalan ke Montreal, kemudian terbang lagi ke Toronto. Dari Toronto terbang ke Edmonton. Allahu Akbar. Ini penting nih, sekalian. Anda sering naik pesawat kan? Lihat nih, orang naik pesawat pertama kali gini, ngelihat HP. Ayo HP-nya off, oke. Landing, pegang HP lagi. Kagak ada doanya tuh. Dulu waktu awal saya ada koran tuh depannya. Baca koran teman saya tuh. Udah gitu kakinya naik ke atas lagi. Saya bilang, kakinya turun, kita ekonomi coy. Kalau mau di bisnis kakinya naik. Bisa aja lo Vin. Udah. Kita doa. Ini mumpung nih. Dia nggak doa. Anda tahu kapan doa? Ketika tidak bisa landing. Waktu itu Sumatera Barat badai. Ya Allah. Doa lo ya. Ya Allah, anak gue masih kecil-kecil Vin. Waktu di Edmonton juga begitu. Waktu saya terbang, seumur hidup saya paling parah naik pesawat itu. 3 kali landing darurat. Seumur hidup gak pernah. Badai salju. Minus 40 derajat Celcius. Anda tuh akhirnya tidak, tujuan gak sampai. Akhirnya kita landing di Calgary namanya. Kapan Anda bersyukur kalau Anda landing, kalau ada goncangan? Kalau enggak ya biasa aja. Landing, pakai HP semua udah bisa online, cek. Nggak ada alhamdulillahnya. Coba ente kagak bisa landing, berpikir terbalik. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Orang pada santai karena enggak diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran ngajarin, coba malam terus, ayat yang ke-71, atau siang terus. Realitanya kan ada malam siang. Halo? Realitanya begini. Oh. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih hari ini. Coba Anda pulang, lihat anak Anda diem. Bayangkan dia sakit, Anda langsung, ya Allah, nak, kenapa sih mah? Habis ngaji coy. Coba anak Anda sakit koma berhari-hari kayak sekarang nih, sampai koma. Akhirnya adiknya meninggal duluan, neneknya meninggal, istrinya meninggal semua. Tinggal satu anak ini. Allahu Akbar. Anda naik mobil, sampai nggak ada zikrullahnya, nggak ada. Naik mobilnya nggak ada zikrullah, sampai rumah nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada, biasa. Saya pernah di daerah Subang, tanjakan, pas nyalip satrek tanjakan, mesin mati, kebayang nggak? Bapak-bapak ibu yang ngerti mobil, mesin mati saya tanya, bisa belok kanan kiri nggak? Hah? Kagak bisa. Kebayang kalau nggak berzikir, ya Allah, astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau anda nyalip sam kan gitu aja, kagak ada zikirnya ente. Allah. Coba berpikir terbalik lah, supaya anda bersyukur. Allah Akbar. Udah overtime ini, nanti dipelototin Pak Bambang. Udah Vin, habis kasih judulnya susah banget. Ini baru 2 poin. Insya Allah kapan-kapan. Tapi walaupun agak siang dikit, manfaat insya Allah ya. Coba anda balik, alhamdulillah saya bisa jalan. Tadi malam saya tuh di akupuntur. Jerit-jerit, sama Ustadz Suaib. Dia dokter di Madinah, dari Khaybar, itu sekitar 160 km dari kota Madinah. Dia dokter, dia pulang ke Indonesia. Dia bikin probiotik, dahsyat deh. Anda kalau nggak mau kayak obat, pakai ini. Dia bikin sendiri. Dia bisa pengobatan ini. Saya pegel pakai akupuntur. Jalan sakit karena kecelakaan di hutan. Anda jalan yang kakak sehat. Coba ente jadi sehat. Allah, begitu kan? Kita bersyukur dibalik. Subhanallah. Udah makan udah datang, udah distraction ini namanya, distraction. udah kesini makan. Udahlah bubar ya. Ada manfaatnya nggak hari ini? Subhanallah. Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada apa yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. 0811 pakai HP saja. PA saya 0811 940 9690 0811 940 969. Sudah? 0811 940
969. Nanti Anda tanya pakai WA saja. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.